Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan membahas buku Mandiri Matematika kelas 8 SMP tentang persamaan garis lurus. Bagi Anda yang sudah punya bukunya, silakan dibuka halaman 65 untuk soal nomor 1 sampai 25, latihan ulangan paket 2. Nomor 1, grafik yang menunjukkan persamaan garis Y sama dengan min 2X ditambah 6 adalah: yang pertama, dari persamaan garis ini kita tentukan gradiennya dulu. Kalau bentuknya seperti ini, maka negatif 2 ini berfungsi sebagai gradien atau nilai M-nya. Berarti dari keempat gambar ini kita cari yang gradiennya hasilnya adalah negatif 2, maka itu adalah jawaban yang benar. Cara untuk mencari gradien dalam bentuk grafik seperti ini yaitu M sama dengan negatif Y per X, di mana Y ini adalah angka yang berpotongan dengan sumbu Y, kemudian X ini yang berpotongan dengan sumbu X. Berarti Y-nya di sini 6, X-nya 6, karena ada tanda negatif berarti negatif 6 per 6 hasilnya negatif 1. Ternyata tidak sama dengan gradiennya yaitu negatif 2. Kita lanjut ke poin B dengan rumus yang sama. Y-nya 6, X-nya 3, berarti karena ada negatifnya, negatif 6 per 3 hasilnya negatif 2. Ternyata sudah sama ya gradiennya dengan soal yang diminta, maka jawaban yang benar adalah poin B. Lanjut nomor 2. Gradien dari ruas garis PQ pada gambar berikut adalah: jika gambarnya modelnya seperti ini berlatar belakang garis kotak-kotak di belakangnya, maka kita buat model segitiga dulu, di mana di sini anggap saja titik 0,0. Kemudian rumus yang kita gunakan adalah rumus M sama dengan min Y per X, di mana Y-nya kita hitung dari bawah ini ya, 0,0 naik ke atas 1, 2, 3, 4, 5, berarti Y-nya 5, kemudian X-nya ke kiri 1, 2, 3, berarti negatif 3, ini 5 ya, sehingga kalau dimasukkan ke rumus ini ada tanda negatif, menjadi negatif 5 per negatif 3, atau hasilnya 5 per 3. Kalau dijadikan pecahan campuran sama dengan 1, 2 per 3. Jawabannya B. Sampai di sini paham ya teman-teman sekalian? Lanjut nomor 3. Gradien garis Q pada gambar berikut adalah: untuk mencari gradien garis yang melalui dua titik, yaitu yang pertama negatif 2,4, yang kedua di sini ya 0,0, maka rumus yang kita gunakan adalah belakang kurangi belakang dibagi depan kurangi depan. Ini terjemahan dari Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Tapi saya lebih suka pakai kata belakang kurangi belakang dibagi dengan depan kurangi depan. Jadi yang belakang itu 4 dan 0, berarti 4 dikurangi 0. Kemudian yang depan negatif 2 dan 0, berarti negatif 2 dikurangi 0. 4 dibagi negatif 2 hasilnya adalah negatif 2. Jawabannya A. Lanjut nomor 4. Gradien garis K pada gambar berikut adalah: rumusnya sama ya, min Y per X, di mana Y-nya adalah negatif 3, kemudian X-nya adalah 4. Karena di sini ada tanda negatif, negatif ketemu negatif berarti positif 3 per 4. Jawabannya C. Lanjut nomor 5. Gradien garis dari persamaan berikut adalah: kalau bentuknya BY sama dengan AX ditambah C, maka rumus mencari gradiennya atau M-nya sama dengan A per B, di mana A ini adalah angka yang ada di depannya X, berarti di sini adalah 3. Kemudian B adalah angka yang ada di depannya Y, sehingga hasilnya adalah 3 per 2 sesuai dengan rumus berikut. Jawabannya D. Nomor 6. Gradien garis dengan persamaan berikut adalah: caranya sama ya seperti ini, maka rumusnya adalah M sama dengan A per B untuk mencari gradien atau kemiringannya, di mana A-nya di sini adalah negatif 2, B-nya adalah koefisien di depannya Y yaitu 1, berarti negatif 2 per 1 hasilnya negatif 2. Jawabannya A. Kemudian nomor 7. Gradien garis dengan persamaan berikut adalah: jika bentuknya AX ditambah BY plus C sama dengan 0, maka rumusnya ada tanda negatifnya yaitu min A per B, di mana A-nya adalah 3 atau koefisien X-nya, kemudian B-nya di sini adalah 2. Maka karena rumusnya ada negatif berarti negatif 3 per 2. Jawabannya D.
Lanjut nomor 8, gradien dari garis dengan persamaan berikut adalah rumusnya sama ya, min A per B, di mana A-nya itu adalah negatif 3, kemudian B-nya adalah 5. Kita masukkan ke sini, karena di sini ada tanda negatif, berarti negatif ketemu negatif, hasilnya adalah positif 3/5. Jawabannya B. Lanjut nomor 9, gradien dari garis yang melalui titik 3, negatif 2 dan 5,6 adalah, berarti kita menggunakan rumus belakang kurangi belakang dibagi dengan depan dikurangi depan. Yang saya maksud belakang itu adalah negatif 2 dikurangi dengan 6, kemudian yang depan 3 dikurangi dengan 5. Negatif 2 dikurangi 6 berarti negatif 8, 3 dikurangi 5 negatif 2, kalau kita bagi hasilnya adalah 4. Jawabannya D. Kemudian nomor 10, jika gradien dari garis yang melalui titik negatif 3, A dan negatif A, 7 adalah 5, maka nilai A adalah, berarti ini M-nya ya. Maka rumus yang kita gunakan adalah belakang dikurangi belakang dibagi depan dikurangi depan. Jadi rumus ini digunakan untuk mencari gradien jika melalui dua titik. Nah, ini yang saya maksud ya, titik pertama dan titik kedua, di mana nilai M-nya adalah 5. Belakang kurangi belakang berarti A dikurangi dengan 7, kemudian depan dikurangi depan itu negatif 3 dikurangi dengan negatif A. Negatif ketemu negatif ini berubah menjadi positif, kemudian kita kalikan ya. Yang bawah ini negatif 3 ditambah A kali 5, kemudian yang sebelah kanan tinggal A kurangi 7. Nah, ini 5 kita kalikan ke dalam ya. 5 kali negatif 3 berarti negatif 15, 5 kali A berarti 5A, kemudian yang kanan tetap. Selanjutnya A kita bawa ke kiri dengan cara dikurangi, berarti 5A dikurangi A, kemudian negatif 15 kita pindah ke kanan berarti menjadi positif 15 dikurangi 7. 5A dikurangi 1A menjadi 4A, 15 dikurangi 7 sama dengan 8, berarti nilai A adalah 8 bagi 4 yaitu 2. Jawabannya C. Nomor 11, persamaan garis di bawah ini yang melalui titik 7, negatif 3 adalah, dari keempat jawaban yang ada, jawaban yang benar adalah poin B. Caranya gimana bisa mendapatkan B? Tinggal kita substitusi ke persamaannya ya, di mana X ini berperan sebagai 7, kemudian Y-nya diperankan oleh negatif 3. Jadi kita masukkan ke sini ya. 3 kali 7 dikurangi 4 kali negatif 3 dikurangi 33, apakah nanti akan bernilai 0? Kalau bernilai 0 berarti sudah benar. 3 kali 7 21, negatif 4 kali negatif 3 plus 12 dikurangi 33. 21 ditambah 12 33, kalau dikurangi 33 hasilnya benar 0. Maka jawaban yang sesuai adalah poin B. Nomor 12, persamaan garis berikut ini melalui titik 3, negatif P. Gradien garis tersebut adalah, nah di sini titiknya adalah 3, negatif P, di mana 3 ini berperan sebagai X dan negatif P berperan sebagai Y. Kita substitusi ke persamaannya ya. Berarti P dikurangi 1 kali 3, karena di sini X-nya 3 dikurangi Y, berarti dikurangi dengan negatif P sama dengan P tambah 12. Nah, ini 3 kita kalikan ke dalam kurung ya. P kali 3 berarti 3P, negatif 1 kali 3 berarti negatif 3, negatif ketemu negatif berarti ditambah P, kemudian yang kanan tetap. Selanjutnya yang kiri punya P, yang kanan punya P, berarti bisa kita coret. Kemudian yang sebelah kiri 3P, negatif 3 kita pindah ke kanan menjadi penjumlahan ya. Berarti 12 ditambah 3, kemudian 3P sama dengan 15, sehingga nilai P-nya adalah 15 dibagi 3, hasilnya adalah 5. Kemudian yang ditanyakan adalah gradien garis, berarti kita substitusi ke sini dulu ya, nilai P yang sudah kita temukan. 5 dikurangi 1 berarti jadinya 4X dikurangi Y, kemudian P-nya karena 5 berarti 5 ditambah 12 hasilnya 17. Jadi persamaan garis yang kita temukan setelah menemukan nilai P adalah sebagai berikut, 4X dikurangi Y sama dengan 17. Yang ditanyakan gradien, berarti kita menggunakan rumus min A per B, di mana A-nya adalah 4, B-nya adalah negatif 1. Berarti negatif 4 per negatif 1. Karena rumusnya ada tanda negatifnya. Hasilnya adalah positif 4. Jawaban yang benar adalah B. Nomor 13, persamaan garis di bawah ini yang bergradien 3/4, berarti ini M-nya ya.
dan melalui titik negatif 8,5, berarti ini berperan sebagai A dan B nya. Kita masukkan ke rumus Y min B sama dengan M buka kurung X min A. Boleh A dan B ini diganti Y1 kemudian A nya X1, sama saja ya. Kita masukkan nilai B dan A termasuk M nya di sini. B nya adalah 5, berarti Y dikurangi 5, M nya kita ganti 3/4. Kemudian X dikurangi A, karena A nya negatif 8, berarti kalau bertemu dengan tanda pengurangan berubah menjadi positif 8. Untuk lebih mudah, biar tidak ada bilangan pecahan, saya kalikan 4 semuanya, mulai dari kiri sampai ke kanan. 4 kalau dikalikan Y min 5 hasilnya adalah 4Y min 20, semuanya kita kalikan 4 ya. Kemudian 3/4 kalau dikalikan 4 hasilnya 3, buka kurung X ditambah 8. Kemudian yang sebelah kiri tetap 3 kita masukkan ke dalam kurung, 3 kali X 3X ditambah dengan 3 kali 8 24. Selanjutnya kita bawa semuanya ke kanan ya, dimana 4Y ini berubah menjadi negatif 4Y, kemudian negatif 20 berubah menjadi positif 20, sedangkan 3X tetap 3X, 24 tetap 24. 0 sama dengan 3X min 4Y, 20 kalau kita tambahkan 24 hasilnya adalah 44. Jadi jawaban yang benar adalah poin A. Jadi 0-nya dibalik, tidak ada masalah ya. 3X dikurangi 4Y ditambah 44 sama dengan 0. Lanjut nomor 14, diketahui garis bergradien negatif 12, berarti ini M-nya, dan melalui titik 5/6,0 memotong sumbu Y di titik A. Koordinat titik A adalah 5/6,0 itu berperan sebagai A, B-nya. Berarti kita masukkan ke rumus Y min B sama dengan M buka kurung X min A, yang kita ganti angkanya adalah B, M, dan A, di mana B-nya di sini 0. Kemudian M-nya adalah negatif 12 dan A-nya adalah 5/6. Sampai sini paham ya? Y min 0 itu artinya Y, kemudian negatif 12 kalau kita masukkan berarti negatif 12X. Negatif 12 kali negatif 5/6 hasilnya positif 10. Karena yang diketahui memotong sumbu Y di titik A, koordinat titik A-nya kita cari, berarti catatan untuk titik potong terhadap sumbu Y, X-nya harus bernilai 0. Berarti negatif 12 kali 0 hasilnya 0, sehingga kalau ditambahkan 10 hasilnya 10 untuk Y-nya. Maka titik potongnya atau koordinat titik A adalah 0,10. Jawabannya C. Nomor 15, persamaan garis pada gambar berikut adalah, yang pertama kita cari gradiennya dulu dengan rumus M sama dengan min Y per X, di mana Y-nya di sini min 4 karena ada tanda negatif, berarti negatif buka kurung negatif 4, X-nya adalah negatif 3. Negatif ketemu negatif positif, karena dibagi negatif berarti negatif 4/3. Ini untuk nilai M-nya ya. Kemudian kita masuk ke persamaan garis yang melalui satu titik dan diketahui gradiennya. Saya pilih titik di sini ya, yaitu negatif 3,0, di mana negatif 3 berperan sebagai A, 0 berperan sebagai B. Kita masukkan ke sini ya. B-nya kita ganti 0, M-nya kita ganti negatif 4/3. Kemudian A-nya kita ganti negatif 3, karena bertemu pengurangan berarti menjadi positif 3. Nah ini agar tidak ada pecahan maka kita kalikan 3 ya. Y dikurangi 0 itu seperti Y, berarti kalau dikalikan 3 berarti jadinya 3Y. Negatif 4/3 kalau dikalikan 3 hasilnya negatif 4, buka kurung X tambah 3. Nah yang sebelah kiri tetap, yang sebelah kanan ini kita masukkan negatif 4-nya dengan cara dikali. Negatif 4 kali X berarti negatif 4X, negatif 4 kali 3 berarti negatif 12. Selanjutnya di sini negatif 4X kita pindah ke kiri menjadi positif 4X, bertemu dengan 3Y berarti ditambah 3Y sama dengan ruas kanannya tetap negatif 12. Jadi jawaban yang benar adalah poin D, 4X ditambah 3Y sama dengan negatif 12. Lanjut nomor 16, persamaan garis yang melalui titik 17, negatif 8, berarti ini sebagai A, ini sebagai B, dan sejajar garis Y sama dengan negatif 2X ditambah 9 adalah, berarti kita cari dulu persamaan garis ini memiliki gradien yaitu negatif 2. Jadi koefisien X-nya itu adalah gradiennya jika bentuk persamaan garisnya seperti ini. Kemudian catatan yang harus Anda pahami bahwa dua garis yang sejajar itu memiliki gradien atau nilai M yang sama. Berarti M yang kita gunakan adalah negatif
2. Sehingga B-nya kita ganti negatif 8, M-nya kita ganti negatif 2, A-nya kita ganti dengan 17. Kenapa di sini berubah menjadi positif? Karena pengurangan bertemu dengan tanda negatif berubah menjadi positif. Yang kiri tetap, kemudian yang kanan ini kita masukkan. Negatif 2 dikali X berarti negatif 2X. Negatif 2 dikali negatif 17 berarti positif 34. Selanjutnya, negatif 2X saya pindah ke kiri menjadi positif 2X. Bertemu dengan Y ditambah 8. Yang 34 juga kita pindah berarti menjadi negatif 34. Berarti 2X ditambah Y, 8 dikurangi 34 hasilnya negatif 26. Jawaban yang benar adalah poin B. Nomor 17, pada gambar di bawah ini garis Q melalui titik 4,0. Ini ya, 4,0 dan sejajar garis P. Persamaan garis Q adalah berarti kita harus mencari gradien pada garis P terlebih dahulu. Kalau gambarnya seperti ini kita buat ilustrasi segitiga. Kemudian di sini titik pertemuannya, anggap saja di sini naik 1 2 3 4 langkah. Kemudian ke kiri 1 2, berarti negatif 2 karena ke kiri ya. Kalau ke atas positif. M yang kita cari untuk garis P berarti menggunakan rumus min Y per X, di mana Y-nya adalah 4 karena ada negatif berarti negatif 4. X-nya berarti negatif 2. Negatif 4 dibagi negatif 2 hasilnya adalah positif 2. Kemudian catatan yang penting adalah, ingat ya, dua garis sejajar itu memiliki gradien atau M yang sama. Berarti M yang kita temukan untuk garis P boleh kita gunakan untuk garis Q ya, di mana B-nya diperankan oleh 0, kemudian A-nya diperankan oleh 4 karena kita mencari persamaan garis Q. B-nya kita ganti 0, M-nya kita ganti 2, kemudian A-nya kita ganti 4. Y dikurangi 0 itu seperti Y. 2 kalau kita masukkan ke dalam kurung berarti menjadi 2X min 8. Jadi ini hasil dari persamaan garis Q. Jawaban yang benar adalah poin A. Nomor 18, diketahui persamaan garis berikut. Persamaan garis di atas yang tegak lurus dengan garis Y sama dengan negatif 2/3X ditambah 11 adalah, yang pertama yang harus Anda pahami adalah gradien atau M2 untuk garis yang tegak lurus adalah gradien dari M1-nya tinggal dibalik lalu dikalikan negatif 1. Contoh misalkan ya di sini ya. Ini ada sebuah persamaan garis, berarti kita cari M-nya dulu dengan melihat koefisien pada X-nya yaitu negatif 2/3. Maka negatif 2/3 itu seperti gradiennya atau M1-nya. Kemudian untuk M2-nya tinggal dibalik kalikan negatif 1. Berarti kalau dibalik jadi 3/2. Kalau dikalikan negatif berarti menjadi positif 3/2. Nah, M2 inilah yang menjadi acuan garis yang ingin kita temukan. Jadi gradien pada poin 1 sampai 4 yang memiliki kemiringan 3/2 atau M-nya sama dengan 3/2, maka itu yang benar. Kita cek ya di sini untuk poin pertama kita menggunakan rumus min A per B, di mana A-nya itu 3, B-nya itu 2, berarti hasilnya min 3/2. Ternyata tidak sama ya dengan M2. Kemudian yang poin yang kedua, A-nya di sini 3, B-nya adalah negatif 2, berarti negatif 3 per negatif 2 sama dengan 3/2. Ini benar. Kemudian persamaan yang ketiga, A-nya adalah 6, B-nya negatif 4, berarti negatif 6 per negatif 4 sama dengan positif 6/4. Kalau kita bagi 2 menjadi 3/2. Nah ini sama ya dengan M2. Berarti persamaan yang benar adalah persamaan poin 2 dan 3 yaitu C. Nomor 19, persamaan garis yang melalui titik 0,7 dan tegak lurus 2X min Y sama dengan 8 adalah, berarti 0 berperan sebagai A, 7 berperan sebagai B. Kita cari dulu ya gradien garis untuk persamaan berikut, di mana kita gunakan rumus M1 sama dengan min A per B. A-nya 2, B-nya negatif 1, berarti negatif 2 per negatif 1, hasilnya positif 2. Ingat ya kata kuncinya ya, untuk mencari gradien yang kedua atau M2, maka gradien pada M1 tinggal dibalik lalu kalikan negatif 1. Berarti di sini ini seperti 2/1 ya, kalau dibalik menjadi 1/2, kemudian dikalikan negatif 1 menjadi negatif 1/2. Jadi ini yang kita gunakan sebagai acuan untuk menemukan persamaan garisnya.
Kemudian kita masukkan ke rumus Y min B sama dengan M buka kurung X min A. Ingat, A-nya adalah 0, B-nya adalah 7, M-nya adalah negatif setengah. Selanjutnya biar tidak ada pecahan, maka kita kalikan dengan 2. Yang sebelah kiri, Y min 7 kalau dikalikan 2 hasilnya adalah 2Y min 14. Min 1/2 kalau kita kalikan 2 menjadi min 1. Kemudian X dikurangi 0 itu tetap X. Selanjutnya negatif 1X ini kita pindah ke kiri menjadi penjumlahan ya. Berarti menjadi 1X ditambah 2Y. Kemudian negatif 14 ini kita pindah ke kanan sehingga menjadi positif 14. Jadi jawaban yang benar adalah poin C. X ditambah 2Y sama dengan 14. Nomor 20, persamaan garis yang melalui titik negatif 4,3 dan 2,0 adalah, yang pertama kita cari gradiennya dulu ya. Belakang kurangi belakang berarti 3 dikurangi 0, kemudian dibagi dengan depan dikurangi depan berarti negatif 4 dikurangi 2. 3 dikurangi 0 berarti 3, negatif 4 dikurangi 2 negatif 6. Kalau kita sederhanakan dengan cara dibagi 3 berarti negatif setengah. Kemudian tinggal kita masukkan ke persamaan garis ya. Y min B sama dengan M buka kurung X min A, di mana M yang kita gunakan adalah negatif setengah. Kemudian titik yang kita pilih, saya pilih titik 2,0 ini ya. Jadi 2 berperan sebagai A dan B-nya adalah 0. Y dikurangi 0 hasilnya Y, negatif 1/2 kalau kita kalikan ke dalam kurung 1/1 berarti negatif 1/2 X. Kemudian negatif 1/2 kali negatif 2 hasilnya positif 1. Jawaban yang sesuai adalah poin D. Nomor 21, persamaan garis L yang melalui titik A,1 dan 2, negatif A serta sejajar dengan garis Y sama dengan 2X dikurangi 3 adalah, langkah pertama kita mencari gradien dari garis Y sama dengan 2X min 3, yaitu koefisien dari X inilah yang menjadi gradiennya. Kemudian selanjutnya catatan pentingnya, dua garis sejajar itu memiliki gradien M yang sama. Berarti ini kita gunakan untuk mencari jawaban yang benar ya. Selanjutnya mencari gradien atau M untuk garis L, di mana rumusnya adalah belakang kurangi belakang dibagi dengan depan dikurangi depan ya. Karena di sini diketahui 2 titik, di mana M-nya sudah diketahui 2. Kemudian belakang kurangi belakang itu artinya 1 dikurangi negatif A berarti menjadi positif A. Kemudian depan dikurangi depan berarti A dikurangi 2. Nah ini kita kalikan ya dengan 2, berarti 2 buka kurung A min 2. Yang sebelah kanan tinggal 1 plus A. 2 kalau kita masukkan ke dalam kurung menjadi perkalian ya. 2 kali A berarti 2A. 2 kali negatif 2 berarti negatif 4. Yang kanan tetap 1 plus A. Nah ini positif A kalau kita pindah menjadi negatif A berarti 2A dikurangi A hasilnya adalah A. Negatif 4 kalau kita pindah ke kanan menjadi positif 4 ditambah 1 berarti 5. Jadi A-nya sudah ketemu ya, yaitu 5. Kalau kita masukkan ke sini ya berarti titiknya salah satunya adalah 5,1. Ini saya pilih untuk menemukan persamaan garis L-nya. Berarti B-nya itu diperankan oleh 1, A-nya diperankan oleh 5, M-nya adalah 2. Y min 1 sama dengan 2 buka kurung X kurangi A. Y min 1 sama dengan 2 kita masukkan ke dalam kurung menjadi perkalian 2X min 10. Kemudian selanjutnya negatif 1 ini kita pindah ke kanan ya, berarti Y sama dengan 2X. Negatif 10 ditambah 1 berarti hasilnya negatif 9. Jadi jawabannya adalah Y sama dengan 2X min 9, yaitu poin A. Nomor 22, garis G sejajar dengan garis yang melalui titik 7, negatif 1 dan 1, negatif 5. Berarti dari kedua titik ini nanti kita cari gradiennya dulu ya. Dengan cara belakang kurangi belakang dibagi depan kurangi depan. Berarti negatif 1 dikurangi dengan negatif 5, kemudian 7 dikurangi dengan 1. Ini berubah menjadi positif, negatif 1 ditambah 5 berarti 4. 7 dikurangi 1, 6. Kalau kita sederhanakan menjadi 2/3. Catatannya adalah dua garis yang sejajar memiliki gradien yang sama. Berarti gradiennya adalah 2/3 yang kita gunakan untuk menjawab persamaan garisnya. Kemudian garis G itu melalui titik 8,9. Berarti ini sebagai A, ini sebagai B ya. Tinggal kita masukkan ke rumus ini. B-nya kita ganti 9, M-nya kita ganti 2/3, A-nya kita ganti 8. Agar tidak menjadi pecahan berarti kita kalikan dengan 3 agar penyebutnya hilang ya.
Yang sebelah kiri Y min 9 kalau dikalikan 3, dua-duanya kali 3 ya, berarti hasilnya 3Y min 27. 2/3 kalau kita kalikan 3 hasilnya 2, yang di dalam kurung tetap X min 8. Kemudian selanjutnya yang kiri tetap, 2 kita masukkan menjadi 2X min 16. Selanjutnya negatif 16 kita pindah ke kiri, berarti negatif 27 ditambah 16. Kemudian 2X tetap, 3Y kita pindah menjadi negatif 3Y. Negatif 27 ditambah 16 hasilnya negatif 11, yang sebelah kanan tetap. Atau boleh ditulis 2X min 3Y sama dengan negatif 11. Jawaban yang sesuai adalah poin C. Nomor 23, persamaan garis yang melalui titik 0,9 serta tegak lurus garis yang melalui titik negatif 3,0 dan 5,-2 adalah, berarti dari dua titik ini kita bisa mencari gradien pertama dulu ya, atau M1. Belakang kurangi belakang berarti 0 dikurangi negatif 2. Depan dikurangi depan berarti negatif 3 dikurangi 5. Ini berubah menjadi positif, berarti 0 ditambah 2 berarti hasilnya 2. Negatif 3 dikurangi 5 negatif 8. Kalau kita sederhanakan menjadi negatif 1/4. Untuk mencari gradien yang kedua, caranya adalah gradien yang sudah kita temukan pada M1 tinggal dibalik, kemudian dikalikan negatif 1. Berarti kalau negatif 1/4 ini dibalik menjadi 4/1, kemudian negatif kali negatif menjadi positif 4/1 atau 4. Ini yang kita gunakan untuk menjawab persamaan garisnya, di mana A-nya adalah 0, B-nya adalah 9. Kita masukkan ya ke sini, B-nya diganti dengan 9, A-nya diganti 0, M-nya diganti dengan 4. Yang sebelah kiri tetap Y min 9, yang sebelah kanan X dikurangi 0 itu X, berarti 4 kali X berarti 4X. Selanjutnya negatif 9 kita bawa ke kanan ya, berarti Y sama dengan 4X ditambah 9. Jawabannya adalah poin D. Nomor 24, perhatikan gambar di bawah ini. Persamaan garis G yang tegak lurus dengan garis H adalah, berarti kita fokusnya ke garis H dulu ya untuk mencari gradiennya dengan rumus min Y per X, di mana Y-nya itu 4, X-nya adalah 6, berarti min 4/6 atau min 2/3. Kemudian karena tegak lurus berarti harus kita balik kemudian dikalikan negatif 1. Negatif 2/3 ini kalau kita balik berarti 3/2. Kalau kalikan negatif menjadi positif 3/2. Nah ini yang kita gunakan untuk menjawab persamaan garis G, di mana garis G ini melalui titik 0,0. Jadi ini berperan sebagai A, ini berperan sebagai B ya. B dan A kita ganti 0, M-nya kita ganti 2/3. Kemudian agar tidak ada pecahan berarti kita kalikan dengan 3. Y dikurangi 0 Y, kalau kita kalikan 3 berarti 3Y. 2/3 kalau kita kalikan 3 menjadi 2. Kemudian di dalam kurung X dikurangi 0 itu tetap X. Sehingga kalau seandainya 3Y ini kita bawa ke kanan menjadi pengurangan, berarti jadinya 2X dikurangi 3Y. Atau 2X dikurangi 3Y sama dengan 0. Jawaban yang benar adalah poin D. Soal terakhir, diketahui garis L dengan persamaan sebagai berikut memotong sumbu Y di titik A. Persamaan garis yang melalui titik A dan tegak lurus dengan garis L adalah, berarti yang pertama titik potong terhadap sumbu Y kita cari dulu. Konsekuensinya X-nya diganti 0. Berarti X yang ada di sini kita ganti 0 ya. 3 kali 0 itu 0. Negatif 5Y ditambah 30 sama dengan 0. Yang sebelah kiri tetap negatif 5Y. Kemudian positif 30 kita pindah menjadi negatif 30. Berarti Y sama dengan negatif 30 dibagi negatif 5 hasilnya adalah 6. Berarti koordinat titik A-nya adalah 0,6. Nanti ini berperan sebagai A dan B ya. Kemudian selanjutnya mencari gradien M1 untuk garis L. Ini ya garisnya ya, berarti rumusnya min A per B, di mana A-nya itu 3, B-nya negatif 5, berarti min 3 per min 5 hasilnya 3/5. Karena tegak lurus berarti kita harus balik kemudian dikalikan negatif 1, sehingga M2-nya kalau dibalik berarti 5/3, kalau dikalikan negatif 1 berarti negatif 5/3. Ini yang kita jadikan acuan bersama dengan titik A-nya, sehingga persamaan garis yang akan kita cari menggunakan rumus Y min B sama dengan M buka kurung X min A. B-nya kita ganti dengan 6, kemudian M-nya kita ganti negatif 5/3, kemudian A-nya kita ganti 0.
Agar tidak ada pecahan berarti kita kalikan 3. Yang sebelah kiri Y min 6 kalau kita kalikan 3 berarti hasilnya adalah 3Y min 18. Min 5/3 kalau kita kalikan 3 berarti negatif 5. Kemudian X kurangi 0 tetap X. Selanjutnya negatif 5 ini kalau kita pindah ke kiri menjadi positif ya. Berarti positif 5X ditambah 3Y. Kemudian negatif 18 kita pindah ke kanan menjadi positif 18. Jadi persamaan garisnya adalah 5X ditambah 3Y sama dengan 18, yaitu poin B. Baik teman-teman sekalian, itu tadi pembahasan latihan ulangan paket 2 nomor 1 sampai 25. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Jika Anda suka dengan pembahasan ini dan merasakan ada manfaat, jangan lupa terus dukung kami dengan cara like, share, dan subscribe ya. Kami undur diri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.